Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'adah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang disiapkan buku PAI-nya, buku paketnya ya sudah, dan buku LKS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di sini tentang aku anak solih. Nah, amatilah gambar ini, diamati. Wah, susunya sedikit. Ini percakapan ya antara anak dengan ibu. Nak, perahlah susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Perahan susunya sedikit, Nak. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak, untuk memenuhi pelanggan kita? Tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Nah, ketika itu berarti anaknya itu anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat kepada kedua orang tua atau gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang baik? Nah, ayo kita pelajari hari ini. Nah, kemudian kan tadi anaknya jangan, Bu. Nah, kenapa? Kita harus senantiasa berbuat jujur. Nah, Rasul bersabda, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan pada kebaikan, sedangkan kebaikan itu dapat menunjukkan kepada surga. Nah, di sini kita sudah lihat contohnya ya, contoh sederhana tentang kejujuran ya. Nah, kejujuran itu ketika kita tidak mengutarakan itu malah kita rugi sendiri ya. Contohnya, andaikan kita pas pelajaran ditanyain sama ustazah, anak-anak sudah paham, sudah mengerti, kalian jawab, sehingga saat sudah mengerti ustazah, tapi ketika saat ulangan kalian bingung, aduh ini gimana, nah itu merugikan diri sendiri ya anak-anak ya, kalau kita tidak jujur. Nah, kemudian kita harus menanamkan sifat jujur dari sedini mungkin atau dari kecil. Nah, jujur itu bisa dalam bentuk jujur dalam berjanji, jujur dalam bercerita, jujur dalam pinjam meminjam, jujur dalam berjanji. Jujur dalam berjanji itu adalah menepati janji ya anak-anak ya. Ketika kita punya janji, habis ini ya saya ke rumahmu kayak gitu. Aku main ke rumahmu ya, harus ditepati ya anak-anak ya. Kalau janji sama temennya. Kemudian yang kedua, jujur dalam bercerita. Nah, kalau cerita ke orang lain itu harus jujur, nggak boleh berbohong atau ngarang cerita. Jujur dalam pinjam meminjam. Nah, andaikan kita pinjam teman kita pensil, harus dikembalikan pensilnya yang tadi, nggak boleh dikembalikan pulpen atau buku ya Nana ya. Jujur. Nah, dari sini, dari manfaat kita jujur itu apa anak-anak? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dimasukkan di surga, kemudian disenangi orang tua, guru, dan orang lain, dipercaya orang lain. Nah, ketika kita jujur, kita dipercaya oleh orang lain ya Nana ya. Kemudian habis itu hati tentram dan banyak teman. Nah, kalau kita jujur, teman-teman kita otomatis senang berteman dengan kita ya. Urusannya menjadi mudah, dipermudah oleh Allah ya anak-anak ya. Paham ya tentang jujur. Nah, sekarang kita membahas tentang amanah. Ada yang tahu arti amanah itu apa? Amanah adalah dapat
percaya. Sifat amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Nah, ini ada kisahnya. Rasulullah pada usia 12 tahun mulai berdagang ke Syam. Bersama siapa? Pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangannya yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikap itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, kebalikan dari amanah apa? Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Khianat itu bila dipercaya berkhianat. Nah, di sini berkhianat itu merupakan tanda-tanda orang munafik ya Nana ya. Nauzubillahimin dalik. Nah, kita harus mempunyai sifat amanah, meneladani perilakunya Rasulullah, misalnya rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah dimanapun kita berada ya Nana ya. Oke, selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, siapa sih bapak, ayah dan ibu itu? Ayah dan ibu itu adalah orang yang paling berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada kedua orang tua ya. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintahnya Allah ya Nana ya. Sesuai pada surat Al-Luqman ayat Al-Luqman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, jadi kita harus bersyukur sama Allah. Terus kemudian bersyukur kepada orang tua. Semoga Allah memanjangkan umur kedua orang tua kita dan selalu diberi kesehatan ya anak-anak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini beberapa contoh anak menghormati orang tua itu seperti apa Ustazah? Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Jadi nggak boleh membantah. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Nah, orang tua itu mengharapkan kita sukses. Nah, semoga kita termasuk orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua ya anak ya. Amin. Amin. Ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Ketika ibu repot ngurusi adik, terus harus nyapu, kita harus bantu sebisanya. Andaikan kita bisanya ngurusi adik, berarti kita harus bantu ibu dengan menjaga adik ya. Selalu ingat untuk mendoakan. Nah, doa untuk kedua orang tua itu seperti apa? Nih, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku di masa kecil. Ya, paham ya Nana ya? Nah, adapun contoh menghormati guru itu seperti apa Ustazah? Contoh menghormati guru itu yaitu mengucapkan salam. Ketika bertemu guru mengucapkan salam, bersalaman dengan mencium tangan, memperlihatkan wajah yang berseri-seri, artinya bahagia. Nah, saat memberi tugas atau PR, selalu mengerjakan. Ketika guru memberi tugas atau PR, kita harus selalu mengerjakan, tidak malas-malasan dan mengeluh ya anak-anak ya. Itu semua demi kebaikan ya, demi kebaikan kita semua. Saat guru menasihati, didengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Jadi, setelah kita dengarkan, kita laksanakan. Saat berbicara dengan guru, hendaknya apa? Berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraan ya anak-anak. Kemudian saat guru mengajar, duduk tenang, tidak mengganggu teman, jadi tidak boleh lari-lari, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah. Oke, anak-anak ya. Ustazah rasa cukup itu. Nah, nanti tugas kalian adalah mengerjakan ini ya, LKS ya anak-anak ya. Dikerjakan LKS yang Romawi 2 saja, yaitu tugasnya halaman 38 ya.
Romawi 2 saja. Soal nomor 21 sampai 30. Oke, anak-anak? Paham ya? Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.